Bismillahirrahmanirrahim. Kita saat ini memasuki bulan Rabiul Awal atau biasa disebut oleh sebagian kita bulan Maulid. Maulid berasal dari kata walada yalidu yang berarti melahirkan. Nah, dari kata ini muncul kata Maulid yang berarti kelahiran. Maka ketika disandingkan dengan kata Nabi berarti menunjukkan kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Islam memang tidak melarang ada satu hal yang baru dalam hal keduniawian. Namun ketika itu disangkut pautkan dalam ritual ibadah, maka tentu harus kita tinggalkan sekalipun itu berat bagi sebagian orang. Sebagaimana kata Dr. Zakir Naik bahwa untuk mencapai suatu tujuan itu tidak perlu menghalalkan jalan yang haram. Jadi kira-kira itu bagian dari logika yang bisa kita tetapkan sebagai suatu jalan pikiran kita. Dari sisi kesesuaian sifat-sifatnya, bahwa sama rutin diadakan setiap tahun, juga suasana termagnetnya umat untuk berkumpul, maka situasi yang terbangun ini tidak pelak lagi akan disebut sebagai hari raya, sebagai Aid. Karena Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan Aid itu adalah istilah yang diambil karena berulangnya sesuatu untuk sebuah perkumpulan besar. Bisa jadi karena yang berulangnya itu adalah tahunnya, kemudian pekannya atau bulannya. Muncul tuntutan ketika ada sebuah ide dalam pelaksanaan itu kan butuh dalil. Sementara kita tidak dapatkan hadis yang sahih juga perbuatan sahabat. Kalau memang ini adalah sesuatu yang bernilai ibadah, maka orang yang paling cinta kepada Rasul itu adalah para sahabatnya. Demikian pun tabi'in serta tabi'ut tabi'in akan melakukan hal serupa, itu akan memperingati hari kelahiran Nabi tersebut. Makanya kita teringat dengan apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya semua hal itu adalah bisa menyebabkan kita tersesat. Bahkan dalam hadis lain, salah satu akhir dari kalimat Rasul itu menyampaikan suhqan liman baddala ba'di, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaran sesudahku. Walaupun dari sisi pemaknaan sosial tentu barangkali ada bagusnya acara ini, tapi kita teringat pesan seorang guru besar di Persis, yaitu Kiai Haji Abdurrahman, pernah menegaskan, jika seorang telah berani berlumpur semata kaki, maka ia sudah siap untuk berlumpur hingga selutut. Artinya ketika seseorang sudah mau mengikuti sesuatu hal yang keliru, maka dia juga tentu sudah akan siap menyambut kekeliruan yang lainnya yang mengikuti dari kekeliruan yang awal itu. Hal itu akan nampak kalau kita lihat bias-bias pada acara yang dilakukan oleh sebagian dari kita sebagai suatu studi kritis, bahwa kalau kita memang tidak berhati-hati, maka akidah kita sendiri akan menjadi taruhannya. Kemudian kita bisa lihat bahwa air cucian itu mereka minum dan menjadi rebutan karena dianggap akan mendapatkan berkah. Di beberapa tempat lain, di kota-kota lain Indonesia banyak rupanya hal yang semisal itu terjadi. Kalau sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran Nabi itu, tentu kita harus menengok tentang definisi syukur itu sendiri. Ista'mala 'abdi ma ni'amallahu 'alaihi li'ajalihi. Seseorang hamba yang memberdayakan apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah untuk suatu hal yang telah ditentukan. Kira-kira bahwa yang dimaksud syukur itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberdayakan apapun yang dikaruniakan oleh Allah untuk suatu hal yang dimaksudkan untuk itu. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah yang kemudian disebut zalim. Maka kiranya tidak syak lagi bahwa bukan begitu caranya kita bersyukur. Karena secara dalil yang sudah diterangkan tentang konsep Aid sendiri, kita hanya punya dua Aid, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam hadisnya Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Maka kalau kita menjadikan Aid yang lain, seperti halnya bulan Maulid ini, tentu bisa jadi kita akan terjerembab dalam suatu penyerupaan kaum lain yang memperingati hari kelahiran bagi yang dia istimewakan. Maka kita terindikasi melakukan tasyabbuh. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.
Walaupun kita tahu ada sebagian yang pendegradasian terhadap dalil ini, adalah lebih baik bila kita mengenali hasanah sunnah Nabi ya, yang begitu luas dan banyak. Misalkan di bidang politik, kita tahu bahwa piagam Madinah itu adalah piagam yang menyangkut persoalan aspek politik, aspek sosial, aspek hukum. Kita tahu bahwa di mana sesuai dengan namanya piagam Madinah, piagam yang ditandatangani, yang disetujui, yang dibuat di kota Madinah. Piagam Madinah ini adalah menandai berdirinya negara Madinah sebagai suatu prototipe sistem pemerintahan dan perpolitikan yang berdasarkan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di sini kehadiran Rasulullah SAW dalam aspek politik bisa menjadi pemimpin yang melerai dua kekuatan besar yang berselisih di dalamnya, itu Aus dan Khazraj. Dan ini adalah bentuk manifestasi dari perpolitikan Rasulullah. Adapun sunnah di bidang hukum, kita bisa lihat Quran surat An-Nisa ayat 105 di mana Allah berfirman, "Inna anzalna 'ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil kha'inina khasima." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang karena membela orang-orang yang berkhianat. Ayat ini menjadikan suatu kunci yang menjelaskan makna betapa pranata hukum tentang bahwa setiap orang berdiri sama di depan hukum. Rasulullah tetap harus bersikap adil, di mana seorang Yahudi yang dituduh mencuri oleh seorang Muslim, justru si Muslim ini sebetulnya si Muslim yang munafik inilah pencurinya. Ayat ini menurunkan sebuah agenda di mana Allah mengingatkan Nabi agar tidak terpengaruh dengan keislaman sang pencuri sehingga memenangkannya atas Yahudi ini. Demikian sunnah di bidang hukum yang harus kita dalami, karena begitu banyaknya Rasulullah menjelaskan dengan sistem penjelas yang sempurna yang bisa mengungkap dan mengurai makna-makna tentang keadilan dalam bidang hukum. Dan juga sunnah dalam bidang sosial, betapa Rasulullah itu kehadirannya bisa menjadi pemberdaya tentang hak-hak perempuan. Sudah sejak lama sekali Islam lebih dahulu mengangkat dan menempatkan perempuan dalam tempat yang paling pas, dalam tempat yang mulia. Makanya agak aneh kalau kita sekarang seolah-olah diajari tentang hak-hak perempuan, padahal Islam datang itu justru untuk mendudukan hak perempuan sesuai dengan fitrahnya. Kemudian juga dalam hal sosial lain, Rasulullah memberikan tatanan-tatanan, sunnah-sunnah bagaimana beliau mempersaudarakan setiap muhajir dengan seorang ansor yang siap mendukung saudaranya yang datang dari Mekah, orang ansor ini. Kemudian juga kita tidak lupa tentang banyak hadis-hadis Rasulullah, amalan-amalan yang kemudian dikaitkan dengan pembebasan perbudakan. Banyak sunnah-sunnah Rasul yang perlu kita ungkap dan kita urai, dan menguraikan serta mengungkapnya itu tidak hanya pada waktu-waktu tertentu, tapi kita dalami sepanjang tahun, sepanjang hayat, sepanjang hidup, hingga kematian datang menjemput kita, tanpa harus kita kemudian melakukan suatu ritual yang terancam oleh batasan-batasan hukum lain. Jadi alhasil, mengingat Nabi bukan berarti harus memperingati tanggal kelahirannya, tapi yang lebih tepat adalah mengamalkan sunnahnya, menghidup-hidupkan sunnahnya dalam semua aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Suatu hal yang tidak ada dalam syariat kemudian dicampuri dengan ritual ibadah, maka hukumnya menjadi haram. Untuk mempersatukan ukhuwah dan meninggikan syiar bukan berarti harus mengikuti yang terlarang. Nah, untuk mendapatkan batasan terlarang atau tidaknya, tolak ukurnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah tentunya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.